dulu ya anak-anak ya. Ayo Mas Juna. Mas Juna sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil Islam. Ini adalah materinya adab bertamu. Sebelum kita melangkah ke materi berikutnya yang akan Guru jelaskan lebih panjang lebar, kalian pernah bertamu atau tidak? Kemana bertamunya? Ke rumah siapa? Ke rumah saudara, ke rumah kerabat, ke rumah orang lain. Sudah dipraktekkan ya? Langkah selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengertian adab bertamu. Tapi sebelum itu, Bu Guru akan menyampaikan adalah untuk apa sih Bu Guru membahas materi ini? Materi ini tujuannya adalah supaya kalian tahu tata cara bertamu, mengetahui waktu-waktu yang dilarang untuk bertamu, ya. Ada tata cara sopan santun supaya kita itu tergolong manusia-manusia yang punya tata krama, yang punya sopan santun sesuai dengan aturan Islam. Langkah yang kedua nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, Bu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita akan mempresentasikan hasil dari tayangan video yang nanti akan Bu Guru tayangkan. Kalian mempresentasikan itu, ya, anak-anak ya. Sudah paham? Bertamu adalah dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah ata liziyarati, yang artinya datang berkunjung. Setelah secara bahasa, kita akan mengulas lagi secara istilah. Secara istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan apa? Untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya, ingat-ingat ya, itu tadi pengertiannya. Setelah pengertian, apalagi yang akan kita bahas hari ini? Bertamu sebagai berikut, ya. Sebelum kita bertamu itu ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Ketentuan ada bertamu sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam ketika akan masuk rumah. Anak-anak kalau masuk ke dalam kelas, ke rumah, kalian mengucapkan salam apa tidak? Mengucapkan salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Gitu ya. Itu kalau kita berkunjung. Tapi kalau di dalam kelas, kita mau masuk kelas ya tidak. Assalamualaikum, masuk saja silakan. Tapi kalau kita mau berkunjung ke tempat orang lain, ya, kerabat, tok tok tok, apalagi pintu dalam keadaan tertutup seperti itu, kita harus punya adabnya. Assalamualaikum. Sekali, assalamualaikum. Dua kali, bolehkah saya masuk? Seperti itu ya anak ya. Jadi ada adabnya, ada ketentuannya. Yang kedua adalah niat bertamu untuk hal-hal yang baik. Biasanya ada orang yang punya niat tidak baik kalau bertamu. Ada. Contohnya apa? Pencuri, pintar sekali. Pencuri itu niatnya sudah tidak baik ya. Kondisi pintu tertutup, ingin masuk, jendela terbuka, melalui jendela diintip dalamnya ada apakah di dalam rumah ya? Oh, televisi. Oh, ada HP. Oh, ada sepeda motor. Nah, nanti kalau tuan rumahnya tidur, saya ambil. Niat seperti itu boleh apa tidak? Ya. Itu bagi alat tercela ya. Selanjutnya anak-anak, setelah bertamu dengan hal-hal diniati hal yang baik, yang ketiga adalah jika bertamu masuklah melalui pintu depan. Pintunya ada berapa ini? Ada satu. Berarti cuma ini yang bisa kita lalui. Apakah bisa lewat atas? Tidak bisa. Apakah lewat jendela? Tidak juga. Nah kalau di tempat orang, kan pintunya banyak guru. Ada yang di samping, ada yang
yang melalui pintu depan. Lanjut. Setelah tuan rumah mempersilahkan masuk, tadi Mas Yusuf tok tok tok. Assalamualaikum Bu Rina, bolehkah saya masuk Bu Rina? Nah, Bu Guru membuka pintu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Gitu ya. Setelah dipersilakan masuk oleh tuan rumah, baru kita duduk yang sopan. Apakah boleh kakinya naik ke atas? Ya. Yang penting aku sudah disuruh masuk, aku mau duduk, mau tidur di tempat, di ruang tamu, di meja tamu. Bolehkah seperti itu? Tidak. Kita harus punya sopan santun, duduk yang manis sambil nunggu tuan rumahnya datang. Itu ya Nana ya. Lanjutnya, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Kalau tadi contohnya Bu Rina sudah mengenal kalian langsung Bu Rina bolehkah saya masuk? Nah, itu sudah kenal. Bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal? Misalnya si Juna mau datang ke rumahnya Reza, tapi Juna belum mengenal orang tuanya Reza, ya kan? Masuklah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Perkenalkan Ibu, saya Arjuna. Saya temannya Reza. Saya mau belajar kelompok Ibu di sini. Apakah Rezanya ada? Gitu ya. Itu baru luar biasa. Kalian solih dan solehah. Ya. Jadi harus ada sopan santunnya. Tuan rumahnya senang, langsung mukanya cerah. Oh iya, Rezanya ada Mas. Sedang makan, ditunggu sebentar ya. Nanti Ibu panggilkan. Pasti sambutan tuan rumahnya pasti akan lebih baik lagi karena kalian berkunjungnya dengan sopan. Selanjutnya Nana, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Cuy teman koyo nginep, mau kos 3 hari. Satu saja itu kalau kita merepotkan itu sesuai dengan hadis Nabi itu tidak boleh merepotkan tuan rumah. Apalagi tuan rumahnya tidak punya uang, kita datang ke situ diadakan pinjam uang sana, pinjam uang sini untuk beli sesuatu supaya tamunya senang. Tapi itu juga tidak boleh dipaksakan. Kalau memang tidak punya duit, tidak punya sesuatu, ya sudah kita terima saja dengan ikhlas. Senyum yang sopan, senyum yang murah senyum itu juga sedekah. Silakan masuk. Kita kok punyanya air putih, yuk air putih saja yang kita hidangkan. Ya Allah, kok cuma punya air putih? Adanya apa ya? Oh, adanya cemilannya sedikit. Ya sudah kita keluarkan semampu kita, tidak boleh dilebih-lebihkan. Oke, selanjutnya waktu yang tepat untuk bertamu. Ada 3 waktu yang terlarang dalam berkunjung. Waktu-waktu yang diharamkan atau waktu yang aurat yang bagi orang datang itu tabu, tidak sopan. Yang pertama adalah sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh itu kok orang dilarang bertamu? Barangkali orangnya masih tidur. Yang kedua, barangkali belum membersihkan, ya kan? Belum membersihkan rumahnya, masih berantakan. Tadi malam buat main-main, adik-adiknya, ya kamu juga belajar tapi belum sempat dibenahi. Kemudian sampai tidur saja, otomatis rumahnya belum bersih, orangnya belum mandi, ya kan? Belum mandi, bagaimana belum mandi mau menerima tamu? Kan malu, ya kan? Aku malu belum mandi masih ces. Tok 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 ada tamu. Nah, tamunya mau apa ini pagi-pagi? Aku belum bangun, ya. Lanjut. Yang kedua, saat tidur siang. Kenapa tidak boleh? Barangkali orang tuan rumahnya yang mau didatangi sedang istirahat, persiapan menjelang sholat zuhur. Ya, orangnya lagi mau wudhu, lagi mau persiapan sholat, tiba-tiba ada tamu, otomatis tuan rumah merasa terganggu. Selanjutnya, anak, setelah isya atau saat berzikir maupun membaca Al-Quran. Kenapa sih setelah sholat isya kok orang tidak boleh bertamu, Bu? Padahal orangnya biasanya sudah santai ya TV gitu kan, habis makan malam. Barangkali yang namanya sholat isya itu kan
waktunya agak panjang. Makanya setelah setelah makan malam nonton TV kan ada santai, ya kan? Santai. Nah, mungkin saja menjelang sholat isanya itu kan agak lamaan. Setelah makan, setelah ngobrol-ngobrol baru kita sholat. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba sedang mau melaksanakan sholat isya, lagi pada wudhu, kemudian bertamu lagi, otomatis tidak jadi sholat kan? Berarti kita mengganggu kan? Mengganggu tuan rumah. Itu makanya waktu-waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk bertamu. Selanjutnya adalah ini di penghujung pembelajaran dari tadi pengertian, adab, ya kan? Ketentuan. Sekarang kita akan membahas hikmah bertamu. Apa itu hikmah bertamu? Yang pertama adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, memperbanyak rezeki. Yang ketiga, saling mengenal. Yang keempat, menambah ilmu. Yang kelima, menambah empati dan menjauhi sifat egois. Yang keenam, memperpanjang usia. Yang ketujuh, terhindar dari bala atau bencana. Sampai di sini ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Yang mau tanya berdiri, oke. Boleh, silakan Mas Yusuf. Bagaimana bertamu di malam hari? Ada yang bisa bantu Bu Guru jawab? Barangkali Pak Manda deh. Pak Manda boleh jawab. Bagaimana kalau kita tuh bertamu katanya malam hari? Jawab. Karena masih berzikir, boleh. Ada lagi mau menambahi? Masih tidur. Mas Lama mau membantu jawab? Ada yang mau jawab Mas Yen? Masih mau sholat, masih tidur, masih berzikir. Jawabannya semuanya luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Juna, silakan Mas Juna. Bagaimana bertamunya pada saat subuh-subuh? Siapa yang bisa bantu Bu Guru menjawab? Mas Java? Mas Reza? Oke, silakan duduk. Kita jelaskan bagaimana sih kalau kita bertamunya kalau subuh-subuh. Seperti tadi yang sudah Bu Guru jelaskan, waktu-waktu subuh itu adalah waktu yang dilarang untuk bertamu. Karena apa? Tadi apa Mbak Fili udah jawab? Orangnya masih tidur, belum bersih-bersih, belum mandi, masih mau sholat. Luar biasa kalian. Kalian pinter-pinter, semuanya pinter jawab. Oke, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tayangan video ya, yang untuk tugas kalian diskusian. Sudah siap? Semangatnya masih di apa namanya? Semangatnya masih dipupuk. 5B. Semangat. 5B. Semangat. Kita akan menyaksikan ya sebuah video. Itu perlu kalian analisa, kalian perhatikan. Tujuan kalian adalah untuk diskusi ya. Gambar yang ada dalam video ini untuk apa? Setelah tadi kalian menyaksikan tayangan video, tugas kalian selanjutnya adalah mendiskusikan. Kalian analisa hasil video tadi apa, kalian tulis jawabannya pada lembar kerja yang akan Bu Guru bagikan ya. Masing-masing kelompok satu untuk menjawab. Siapkan pulpennya, siapkan nama kelompoknya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kita akan mempresentasikan hasil tayangan video tadi. Siapa yang dapat mewakilinya? Kelompok 3, silakan. Teman-teman, kelompok 3 mau maju ini untuk mempresentasikan hasil dari tayangan video. Semuanya maju. Semuanya maju, dibacakan Mbak Manda, boleh. Yuk, sini ini.
Ayo Bude. Oke. Pikir Pina terus. Ayo Nana, dengarkan ya. Dengarkan hasil diskusi kita. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. 1. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Jawab. Ada seorang teman dan Tayangan video tadi ada permasalahan yang bisa kita analisa. Permasalahannya apa tadi ya? Permasalahannya adalah masuk tanpa ketuk pintu, ya kan? Kakinya kotor, tidak meminta izin, itu adalah bentuk permasalahan, ya, permasalahan yang terjadi. Kemudian kalau ada permasalahan berarti harus ada solusi. Bagaimana solusinya dari permasalahan tadi? Permasalahannya sudah ada, bentuk analisanya sudah bisa diraba. Solusinya adalah kita sesuai dengan adab bertamu. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, mengetuk pintu. Yang ketiga, meminta izin masuk dan sebagainya. Ya, anak-anak ya. Kita akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah.